Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat video ini, di mata kuliah statistik dan probabilistik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama 1 pekan kemarin mengenai data primer dan data sekunder, data kualitatif dan data kuantitatif, beserta contohnya. Contoh data primer. Data primer adalah jenis data utama atau pokok di dalam suatu penelitian. Proses memperoleh data ini didapatkan langsung dari tangan pertama atau sumber pertama dari fenomena yang sedang dikaji. Untuk bisa memberikan contoh data primer, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu jenis penelitian yang akan dikerjakan. Namun, perlu ditegaskan apabila data utama ini harus diperoleh dari informan utama dan tidak boleh dari rujukan, kutipan, atau lansiran, karena itu adalah data sekunder. Berikut ini beberapa contoh dari data-data yang bersifat primer yang digunakan di dalam suatu penelitian. Contoh yang pertama, observasi bahwa kondisi kelas saat proses pembelajaran di SMPN 4 Ponorogo terbilang sangat kondusif karena siswa menampakkan semangat belajar tinggi. Contoh yang kedua, pendataan data parkir di Unbrau menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa Universitas Brawijaya yang membawa motor di tahun 2017 lebih sedikit dibanding di tahun 2019. Contoh yang ketiga, survei jajak pendapat menyatakan bahwa elektabilitas calon kepala daerah tersebut cukup tinggi. Contoh yang keempat, wawancara kepada perangkat daerah Majalengka menunjukkan bahwa Bandara Kertajati banyak menyebabkan dampak positif pada perekonomian lokal. Yang terakhir, foto udara suatu lokasi yang didapatkan dengan menggunakan penginderaan jauh atau inderaja satelit. Data sekunder. Sebelumnya apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang diperoleh tanpa melalui penelitian yang pertama, yang berasal dari ilmu pengetahuan dan penelitian sesuai dengan tata cara yang ada. Apabila melakukan penelitian penting, maka sangat tidak dianjurkan menggunakan data sekunder, sebab data sekunder ini memiliki kualitas yang rendah daripada data primer. Salah satu contoh data sekunder adalah merujuk pada keterangan kepolisian, terdapat 453 kasus kecelakaan yang tercatat pada tahun lalu. Nah, ini adalah salah satu contoh data sekunder. Perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif. 1. Metode penelitian. Pada penelitian kualitatif, data didapat dari proses induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari premis khusus menuju kaidah umum. Penelitian kualitatif berfokus pada penjabaran dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan aspek kualitasnya, yang umumnya tidak dapat diukur dengan ukuran baku. Sementara itu, data kuantitatif dihasilkan dari penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, data didapat dari proses deduktif-induktif, bergantung pada hasil yang diinginkan peneliti.
Penelitian kuantitatif fokus pada data terukur yang nantinya akan dipakai untuk menarik kesimpulan dan memberikan penilaian terhadap objek yang diteliti tersebut. 2. Objek yang diteliti. Data kualitatif umumnya dihasilkan ketika peneliti hendak memfokuskan pada suatu objek penelitian. Data kualitatif akan merekam dan mendeskripsikan semua jenis fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Data kuantitatif bisa didapatkan ketika peneliti hendak memfokuskan pada lebih dari suatu objek penelitian atau satu objek penelitian yang memiliki banyak objek lain di dalamnya. Berbeda dengan metode kualitatif yang turut mendeskripsikan proses memperoleh data, pada metode kuantitatif hanya berorientasi pada hasil data. Dengan demikian, data kuantitatif bisa diperoleh dengan melibatkan lebih dari satu fokus penelitian. 3. Wujud data. Wujud data yang berbeda menyebabkan penyajian dan hasil penelitian kualitatif berbeda dengan data hasil penelitian kuantitatif. Wujud data kualitatif adalah informasi verbal dan deskriptif mengenai suatu objek. Informasi ini umumnya disajikan dalam bentuk uraian, deskripsi, interpretasi, serta penilaian atas fenomena. Contoh data kualitatif. Contoh data kualitatif misalnya pada penelitian yang mengkaji dampak perilaku buang sampah ke sungai. Penelitian tersebut tergolong kualitatif karena membahas objek secara deskriptif analitis. Data kualitatif yang diperoleh dari penelitian tersebut bisa berupa faktor yang menyebabkan masyarakat buang sampah ke sungai. Bagaimana dampak perilaku tersebut terhadap keseimbangan ekosistem sungai ditinjau dari keberlangsungan hidup biota sungai, potensi bencana akibat sampah, dan siapa saja yang terdampak kebiasaan buruk tersebut. Contoh lainnya adalah penelitian yang mengkaji mengenai kemacetan di ibu kota Jakarta. Penelitian ini bisa dianggap kualitatif maupun kuantitatif, tergantung data apa yang digunakan dan fokus penelitiannya. Jika penelitian ini berfokus pada perilaku pengendara yang menyebabkan kemacetan atau dampak emosional dari kemacetan terhadap para pengendara, maka penelitian ini dapat dibilang sebagai penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang digunakan yaitu deskripsi emosional dan deskripsi karakteristik mengendarai kendaraan adalah data yang bersifat deskriptif kualitatif. Terima kasih. Contoh data kuantitatif, misalnya pada penelitian yang membahas tentang tinggi badan rata-rata pemain voli Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif karena yang diteliti adalah tinggi badan, sebuah variabel yang dapat diukur. Berdasarkan hasil penelitian itu, nanti akan diketahui berapa tinggi badan rata-rata pemain voli di Indonesia. Bisa mengambil sampel pria atau wanita, rentang umur berapa tergantung fokus peneliti. Hasil dari penelitian ini juga termasuk ke dalam data kualitatif. Contoh lain misalnya peneliti mengenai profil guru yang ada pada sekolah negeri di suatu kabupaten. Penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif karena meneliti mengenai angka-angka pasti yaitu jumlah guru, jenis kelamin, mata pelajaran, dan pendidikan terakhir. Data tersebut tergolong kuantitatif karena ada angka-angka penggolongan mutlak yang sudah terstandarisasi. Penyajian datanya bisa bermacam-macam, contohnya adalah menggunakan tabel yang mengklasifikasikan guru berdasarkan usia, jenis kelamin, atau berdasarkan mata pelajarannya. Data ini juga dapat ditampilkan dengan menggunakan grafik.
yang menjelaskan mengenai proporsi guru yang merupakan kelulusan S1 atau S2 dan guru yang berjenis kelamin pria atau wanita.